Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Hervin Yogi Pradita MHI selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Hukum Islam yang saya hormati. Izin perkenalkan diri, saya Fatimah Arsianti, saya dari kelas A, Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Nah, jadi saya di sini akan menjelaskan materi tentang sifat dan karakteristik hukum Islam. Oke, kita langsung masuk ke materi, yaitu tentang sifat dan karakteristik hukum Islam. Jadi, ada beberapa sifat dan karakteristik hukum Islam. Yang pertama, yaitu sempurna. Sempurna itu artinya utuh atau lengkap segalanya. Sempurna dalam hukum Islam dapat dilihat dengan diturunkannya syariat Islam dalam bentuk yang umum dan mengglobal permasalahannya, kecuali hal-hal yang bersifat langgeng. Nas memuat prinsip-prinsip hukum yang terperinci, konkret, dan teknis. Misalnya, masalah peribadatan, perceraian, perkawinan, bahkan warisan dijelaskan secara terperinci. Selanjutnya, sifat dan karakteristik pada hukum Islam yang kedua yaitu elastis. Elastis berarti lentur, luas, dapat diubah bentuknya. Elastisannya mencakup di segala bidang kehidupan manusia, baik secara rohani maupun jasmani, baik antara manusia dengan Tuhannya maupun manusia dengan manusia. Sifat dan karakteristik hukum Islam yang ketiga yaitu universal. Universal artinya umum, berarti berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia dan bersifat melingkupi. Nah, jadi berarti hukum Islam itu tidak dibatasi oleh lautan maupun batasan suatu negara. Bukti yang menunjukkan bahwa hukum Islam itu mempunyai sifat universal dijelaskan pada Quran Surah Al-Anbiya ayat 107 dan Quran Surah Al-Saba ayat 28. Jadi, kedua ayat di atas itu menyatakan bahwa syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW tidak hanya diberikan atau dikhususkan kepada orang Arab saja, namun berlaku untuk seluruh umat manusia yang ada di dunia. Yang selanjutnya yaitu sifat dan karakteristik hukum Islam yang keempat, yaitu dinamis. Kedinamisan pada hukum Islam itu terletak pada dasar-dasar yang menjadi dasar dan tiang pokok bagi hukum. Maka dasar-dasar dan pokok-pokok itulah yang menjadi sumbu kekuatan, kelemahan, kemudahan, bahkan kesungkaran dalam menetapkan hukum Islam. Sebagaimana hukum Islam itu menuju kepada toleransi, persamaan, dan menyuruh untuk berbuat ma'ruf dan untuk meninggalkan perbuatan yang mungkar. Sendi-sendi dari kedinamisan pada hukum Islam itu ada 5. Yang pertama, meniadakan kepicikan. Yang kedua, menyedikitkan tukfas. Yang ketiga, mensyariatkan hukum secara berangsur-angsur. Yang keempat, memperhatikan kemaslahatan manusia. Yang kelima, mewujudkan keadilan yang merata. Selanjutnya yaitu sifat dan karakteristik hukum Islam. Yang kelima yaitu sistematis. Syariat Islam bersifat sistematis, artinya ia mencerminkan sejumlah doktrinnya bertalian dan berhubungan antara satu dengan yang lainnya secara logis. Beberapa lembaganya saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Contohnya, seperti perintah untuk menunaikan sholat yang dijelaskan dalam Al-Quran selalu diiringi dengan perintah untuk menunaikan atau membayar zakat. Contoh lain, perintah untuk minum dan makan selalu diiringi dengan kalimat jangan terlalu berlebih-lebihan. Selanjutnya, hukum Islam itu bersifat ta'abudi dan ta'akuli. Yang pertama yaitu ta'abudi. Jadi menurut Al-Syatibi menyatakan bahwa ta'abudi itu adalah suatu bagaimana tujuan hukum dalam melembagakan hukum itu bertujuan untuk membebaskan mukallaf dari perintah-perintah hawa nafsunya, agar dia menjadi hamba Tuhan yang sukarela atau ikhtiaran dan hamba Tuhan yang alamiah. Sedangkan yang dimaksud dengan ta'akuli yaitu sebaliknya dari ta'abudi. Namun lebih jelasnya, sifat ta'abudi ini merupakan suatu bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan segala perintah-perintahnya dengan segala konsekuensinya. Contohnya, sewaktu Umar radhiyallahu anhu melaksanakan ibadah haji bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mencium batu Hajar Aswad. Melihat hal ini, Umar radhiyallahu anhu
melakukan hal tersebut dengan berkata, "Jika aku tidak melihat Rasul menciummu, niscaya aku tidak akan melakukan hal ini." Kedua yaitu ta'akuli. Bentuknya itu dalam bentuk muamalah. Ta'akuli ini bersifat duniawi yang maknanya dapat dipahami oleh nalar dan rasional. Nilai dari muamalah yang bersifat ta'akuli dapat dirasionalkan dengan melihat adanya mudorot yang terkandung di dalamnya. Sesuatu dilarang itu karena di dalamnya ada kemudorotan, dan sesuatu diperintahkan karena di dalamnya ada kemaslahatan. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.